Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di Renungan 79. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar renungan hari ini dalam tema kasut yang membawa kabar baik. Kita akan buka di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan dalam terjemahan baru. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Roma, suratan kepada Roma, Rasul Paulus berbicara kepada kota Roma, jemaat di Roma. Karena apa? Latar belakang Rasul Paulus mengatakan demikian. Karena pemberitaan tentang Kristus kepada orang-orang Yahudi terutama. Pemberitaan tentang Yesus ini ditolak. Orang Yahudi menolak kedatangan Mesias. Mereka tidak mau menerima, mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Mesias bagi mereka. Ini menjadi kesedihan bagi Rasul Paulus. Bagaimana bangsanya sendiri menolak menerima kabar baik tentang keselamatan. Justru bangsa lain, non-Yahudi, mulai menerima Injil dengan iman. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi di Roma supaya mereka percaya. Tetapi kita ketahui bahwa yang terjadi, orang Yahudi sampai sekarang pun mereka masih menanti-nantikan Mesias. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa orang Yahudi, orang Israel tidak diselamatkan? Bukan karena mereka orang yang tidak menanti-nantikan Mesias. Bukan mereka tidak mencari Mesias itu. Tetapi mereka tidak percaya dengan pekabaran tentang Kristus sebagai Mesias. Mereka masih menanti-nantikan itu. Mereka tidak mempercayai. Sekalipun kita tahu mereka pernah mendengar tentang pemberitaan ini, tetapi mereka tidak percaya. Jadi ada sebagian kita saat ini pun ada orang-orang yang pernah mendengar, tetapi mereka tidak percaya. Ada orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Injil, kabar yang baik itu. Sehingga mereka tidak mengerti, mereka belum tahu siapakah Juru Selamat bagi mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita baca rangkaian, ini menjadi rantai keselamatan. Ya. Kalau kita baca di dalam Roma tadi, Roma 10 ayat 13 sampai 15, itu menjadi suatu rantai urutan bagaimana orang diselamatkan oleh karena pekabaran Injil. Ya. Orang harus berseru kepada Tuhan. Untuk mereka harus percaya. Ya, kalau orang berseru kepada Tuhan, mereka harus percaya dulu. Gak mungkin mereka mengatakan berseru, mengakui Tuhan kalau mereka tidak percaya.
Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka belum pernah mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan Injil? Oleh karena ini menjadi suatu rantai keselamatan yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, inilah pentingnya pemberitaan Injil. Orang harus mendengar Injil. Untuk mendengar harus ada yang memberitakan. Untuk memberitakan harus ada yang diutus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah melihat bagaimana tugas pemberitaan Injil ini, bagaimana pentingnya pemberitaan Injil harus disebarluaskan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengar punya tanggung jawab untuk menyebarluaskan, memberitakan Injil keselamatan ini. Kepada siapa? Tidak lain kepada kita semua yang sudah menerima keselamatan. Ya. Jadi untuk kita memberitakan, kita harus memiliki kerelaan. Kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-15, berbicara tentang tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita mengerjakan keselamatan itu, memberitakan Injil itu. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-15, saya bacakan di terjemahan baru dan terjemahan firman Allah yang hidup. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kenakanlah sepatu yang dapat mempercepat langkah saudara dalam mengabarkan berita kesukaan tentang perdamaian dengan Allah. Ya, oleh karena itu sekarang kita tahu pentingnya kita memberitakan Injil. Anak-anak Tuhan harus mengenakan kasut atau bahasa sekarang sepatu. Di terjemahan firman Allah yang itu tadi dikatakan sepatu untuk mempercepat langkah kita. Ya, kasut, sandal. Supaya apa? Langkah kita dipercepat. Ya, kasut melambangkan adalah simbol kerendahan hati, penghormatan. Artinya manusia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kesiapan dan pelayanan. Jadi tanpa hati yang rendah, tanpa kita memberikan penghormatan kepada Tuhan, kita tidak dapat mengerjakan ini. Perlu kerendahan hati untuk menjadi seorang pelayan. Memberi hormat kepada Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, artinya ada Tuhan yang kita layani. Ada orang yang ada pribadi yang kita layani. Dan kita sebagai pelayan, kita sebagai hamba. Artinya kita mendudukkan diri kita, menghormati siapa yang kita layani. Tanpa itu kita tidak sanggup memiliki hati yang melayani. Dan kesiapan di dalam pelayanan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita memiliki kasut, kerelaan untuk melayani. Pemberitaan Injil tidak bergerak sendiri. Mereka diutus, kita diutus oleh Tuhan. Membawa Injil adalah sesuatu yang indah dan mulia. Jadi Paulus menyampaikan urutan-urutan tersebut bahwa kita diutus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengawali dari awal ya, kita sebagai pelayan. Kita diutus, kita memberitakan, pemberitaan itu harus didengar. Yang mendengar itu harus percaya. Setiap orang yang percaya, yang mendengar itu percaya dan dia akan berseru. Artinya ketika dia berseru, dia akan diselamatkan. Jadi kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 23. Kamu adalah surat pujian, kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup.
bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita adalah suratan yang terbuka. Dimanapun kita berada, kita menjadi surat, dibaca, didengar, dilihat. Oleh karena itu kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, kita dilihat dimanapun berada. Tidak hanya di mimbar, tidak hanya di dalam gereja, tapi dimanapun berada kita menjadi suratan Kristus yang dilihat, didengar, dibaca oleh semua orang. Pribadi kita seperti pribadi Kristus. Sehingga orang akan melihat pribadi hidup kita nyata seperti Kristus, sehingga mereka boleh percaya kepada Kristus dan diselamatkan melalui kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, Saudara sekalian, renungan hari ini biarlah menjadi berkat buat kita. Di akhir renungan ini pada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat dan kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengakhiri dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan yang kami terima. Kami bersyukur Tuhan buat keselamatan. Kami boleh mengenal Yesus. Tapi biarlah kami yang sudah mengenal Kristus itu tidak berhenti dan tidak cukup kami puas diselamatkan. Tetapi kami rindu hidup kami yang sudah Engkau berikan buat kami bisa mengerjakan itu untuk orang lain. Hidup kami mencerminkan Engkau, keserupaan dengan Kristus. Kami menjadi surat yang terbuka bagi orang lain yang melihat, mendengar, bagi mereka yang berelasi dengan kami, mereka boleh melihat Kristus itu ada di dalam hidup kami. Kami juga ada di dalam Kristus. Tolonglah setiap anak-anak Tuhan GPDI LSAD tetap hidup di dalam terang, sama seperti Engkau ada di dalam terang, sehingga kami keluarga GPDI LSAD beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus menyucikan kami keluarga GPDI LSAD daripada segala dosa. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.